Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat otomotif, kembali lagi bersama saya di channel Fatah Teknik. Kali ini kita akan membahas Yamaha Lexi yang bunyi kasar. Jadi ada salah satu pelanggan saya mengeluhkan terkait motornya bunyi kasar ya pada bagian mesin. Nah, setelah saya dipanggil, saya datang, kemudian saya mengecek langsung motornya ya. Langsung saja mari kita dengarkan suara mesinnya. Saya dengarkan secara teliti di bagian mesin kanan, mesin kiri, terus ini dengarkan. Namanya juga biasa biasanya kan ini kalau mendengarkan secara jernih ya di bagian mesin, di bagian mana, di bagian samping kiri, samping kanan, atau di belakang bagian sedikit. Karena itu akan menentukan bahwa permasalahan di dalam mesin itu di bagian mana dan di komponen apa. Nah, ini langkah awal untuk kita bisa mengidentifikasi ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya kumpulkan itu ada beberapa penyebab motor bunyi kasar. Nah, yang pertama karena oli mesin habis atau tidak sesuai. Nah, yang namanya juga mesin ya. Mesin itu kan bekerja sangat keras sekali dengan menghasilkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, mesin tidak boleh kekurangan oli. Kalaupun olinya sudah berkurang atau sudah tidak bagus lagi, sebaiknya langsung diganti ya. Karena apa? Karena ini akan berdampak sangat besar sekali pada kondisi mesin motor. Nah, contohnya kalau motor itu habis olinya ya atau telat ganti oli, nah mesin akan mengalami overhaul ya, karena kelebihan panas. Nah, kelebihan panas ini bisa merusak komponen-komponen akibat daripada gesekan keras ya. Geseran keras di dalam mesin itu kan membutuhkan pelumas atau oli yang supaya licin dan supaya mengurangi panas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di bagian CVT, kotor atau aus. Nah, teman-teman, makanya saya tadi itu mendengarkan suara bunyi kasar itu di bagian mana gitu. Saya dengar-dengar di bagian belakang, depan, samping kiri, samping kanan. Nah, termasuk di bagian CVT-nya saya dengarkan. Nah, kan suaranya kan bisa kita dengar ya, titik atau pusat bunyi kasar itu kan kita bisa mendengarkan ya, walaupun kita belum membongkarnya begitu ya. Itu langkah awal sih kalau dalam diagnostik kendaraan itu. Kemudian tensioner atau rantai keteng bermasalah. Nah, ini juga sering bermasalah ya. Walaupun tidak sering, tetapi ini bisa jadi penyebabnya bunyi kasar itu. Nah, rasionalnya seperti apa? Karena rantai keteng itu kan fungsinya sangat krusial sekali. Jadi dia tidak boleh mengalami kerusakan atau kehausan. Kalau
terjadi kehausan atau kerusakan itu dapat menyebabkan motor bunyi kasar, kemudian transfer tenaga dari bisa lemah ya, tenaga mesin ya, itu akan berdampak juga. Nah, kemudian busi atau sistem pengapian, nah itu juga bisa menjadi penyebabnya. Bearing roda atau roda gila itu juga bisa menjadi penyebab bunyi kasar. Kemudian klep mesin tidak presisi. Nah, ini juga makanya kita harus juga mendengarkan suara kasar itu di bagian depan, di kepala silindernya. Siapa tahu bunyi kasar itu disebabkan karena setelan klep itu tidak presisi, ya, tidak sesuai dengan ukurannya. Jikalau memang seperti itu kan ciri-ciri suara klep mesin tidak presisi itu kayak bunyi tek tek tek, pokoknya suaranya itu bisa kita bedakan. Oke, langsung saja. Kemudian, nah di sini saya sudah membongkarnya, dan kecurigaan saya itu awalnya di bagian rantai keteng dan juga setelan klep, tapi setelah dibongkar itu masih bagus, tidak terlalu bermasalah. Namun di sini kan setelah saya bongkar itu ternyata permasalahannya ada di bagian bearing noken as. Nah, itu mengalami kehausan atau kerusakan. Jadi kalau saya putar-putar itu suaranya terdengar kasar. Nah, oleh karena itu saya mengganti bearing noken asnya, kemudian juga saya rekomendasikan untuk mengganti tensionernya karena sudah haus dan kemungkinan akan mengalami kerusakan dalam waktu jangka pendek, sehingga daripada si pemilik motor ini servis lagi nanti, mending sekalian. Dan juga di sini saya menyarankan untuk servis mengganti juga di bagian pistonnya karena sudah mengalami kehausan ya. Ya, ini tensioner dan pistonnya ya. Nah, ini pistonnya sudah agak aus ya, dan juga ring pistonnya ini setelah dicek itu kurang lancar ya. Nah, setelah dipasang, dirakit kembali motornya ya, seperti ini suaranya sudah bagus, sudah normal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya share tentang servis sepeda motor Yamaha Lexi yang bunyi kasar ya. Jadi teman-teman sahabat otomotif bisa melakukan beberapa langkah diagnostik atau identifikasi awal pada permasalahan yang sama ya. Kalau motornya mengalami suara kasar seperti itu ya, bisa diikuti ya langkah-langkah diagnostiknya ya sebelum kita mengganti, karena itu yang berbahaya ya. Kalau kita langsung main ganti-ganti saja, itu bisa merugikan ya, bukannya hemat, bukannya untuk membuat motor kita menjadi baik, malah larinya lebih ke maldiagnostik nanti ya. Perbaiki
perbaikan yang seharusnya tidak diperbaiki. Jadi untuk melakukan perbaikan dan penggantian yang tepat, kita harus menganalisis terlebih dahulu, mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab utama permasalahan. Walaupun ya kayak tadi saya merekomendasikan untuk mengganti komponen lain, karena itu memang sudah agak aus ya, karena supaya setelah proses perbaikan ini motornya bisa lebih awet. Nah, jadi kalau tidak disarankan seperti itu, nanti baru sebulan 2 bulan harus turun mesin lagi karena permasalahan yang berbeda. Maka oleh karena itu, jika sudah membongkar mesin, jika kita melihat ada komponen yang aus atau yang tidak bisa dipaksa untuk digunakan lagi, ya ini disarani untuk ganti kepada pemilik motor. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.